Selain itu juga dibahas manfaat ternak secara ekonomi serta prospek dan pengembangan bisnis peternakan di Indonesia. Kemudian berikutnya akan kita bahas mengenai unggas. Nanti akan kita bahas jenis-jenis ternak unggas. Jadi ternak unggas itu ada macam-macam ya. Ada ayam, ada puyuh. Kemudian nanti di sini akan kita pelajari mengenai asal-usulnya, terminologinya, klasifikasinya, ciri-ciri dan sifat dari ternak unggas. Untuk ternak unggas sendiri ini produknya ada dua untuk pangan ya, yaitu daging dan telur. Kemudian berikutnya akan kita bahas juga mengenai unggas, yaitu bagian-bagian eksterior tubuh dari ternak unggas. Kemudian kita akan mempelajari jenis-jenis ternak ruminansia. Jadi yang pertama tadi kita bahas mengenai unggas, kemudian kita akan bahas mengenai ternak ruminansia. Jadi ada ternak itu digolongkan dari tiga ya, ternak ruminansia, non ruminansia, dan unggas. Untuk lebih lengkapnya nanti, lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan di perkuliahan apa itu ternak unggas, apa itu ternak ruminansia, apa pula itu ternak non ruminansia. Jadi nanti diharapkan Anda dapat mengidentifikasi berbagai jenis ternak ruminansia, dapat menjelaskan terminologi, sistematika, asal-usul, dan klasifikasinya. Kemudian masih terkait dengan ternak ruminansia, kita nanti akan membahas mengenai identifikasi ciri-ciri dan sifat dari ruminansia, ternak ruminansia, termasuk di dalamnya bagian-bagian eksterior dari tubuh ternak ruminansia. Sehingga nantinya Anda dapat mengidentifikasi ciri-ciri ternak ruminansia ya, bukan unggas ini ya, mohon maaf salah ketik, dan dapat mengidentifikasi bagian-bagian eksterior tubuh dari ternak ruminansia. Jadi tadi ada ternak ruminansia, ada ternak unggas, ternak ruminansia. Berikutnya nanti akan kita bahas juga mengenai ternak non ruminansia. Sama ya, kita akan pelajari ciri-cirinya, sifat, bagian-bagian eksterior dari tubuh ternak non ruminansia. Setelah itu berikutnya akan kita bahas mengenai sabta usaha peternakan. Jadi nanti diharapkan Anda akan tahu atau dapat mengidentifikasi konsep sabta usaha peternakan dan dapat juga menjelaskan sabta usaha peternakan. Nanti untuk lebih jelasnya akan kita bahas pada perkuliahan nanti. Kemudian kita akan membahas mengenai bibit, mulai dari pemilihan bibit, perkandangan, dan peralatan pakan kesehatan. Kemudian pakan kesehatan, panen, pasca panen, dan pemasaran. Nanti akan kita bahas ini semua, apa itu bibit ya, bibit, kandang, peralatan, pakan, kesehatan, panen, pasca panen, dan pemasaran. Ini semua ada kaitannya dengan dunia peternakan. Kemudian akan kita pelajari juga mengenai konsep agribisnis berbasis peternakan lingkungan, mulai dari pengertian, prinsip-prinsip agribisnis berbasis peternakan, jenis usaha, pola budidaya, jaringan pemasaran, dan usaha kemitraan. Jadi aspek pemasaran ini cukup penting ya. Jadi kalau kita mau melakukan usaha peternakan, yang harus kita perhatikan sebelum memulainya adalah pemasaran. Kemana kita akan pasarkan atau jual produk peternakan kita. Jangan kita cuma pikirin bagaimana cara produksinya banyak dan kualitasnya baik. Tapi juga harus kita pikirkan, kita mau jual kemana. Jangan sampai nanti produk sudah jadi, kita dapat daging yang baik, telur yang baik, susu yang baik, atau ternak yang bagus, kita nggak tahu mau jual kemana. Kemudian nanti kita akan bahas atau identifikasi peternakan berbasis lingkungan. Jadi peternakan pada masa saat ini semua berbasis lingkungan dan berkelanjutan. Tidak boleh merusak lingkungan ya. Kemudian kita bahas lagi berikutnya mengenai konsep peternakan organik. Ini
saat ini cukup ngetren konsep peternakan organik ya, karena sekarang kesadaran akan kesehatan sudah cukup baik, jadi masyarakat atau konsumen sudah mulai memilah-milih, tidak asal makan saja, dan mereka akan semakin kritis ya. Biasanya kalau sudah terkait obat-obatan, antibiotik, hormon, dan lain sebagainya itu saat ini sudah mulai dihindari. Kemudian kita akan membahas mengenai agribisnis, perkembangan agribisnis berbasis peternakan. Jadi nanti akan kita bahas perkembangan agribisnis berbasis peternakan, sehingga nantinya akan kita bahas juga perkembangan agribisnis ya, pergeseran skala usaha peternakan, proyeksi agribisnis peternakan, dan Anda nanti diharapkan dapat mengidentifikasi keadaan dan tantangan terhadap perkembangan agribisnis berbasis peternakan. Jadi nanti akan kita bahas mengenai ini ya. Kemudian terakhir ada strategi perkembangan agribisnis berbasis peternakan, mulai dari industrialisasi berbasis peternakan, agribisnis berbasis peternakan menghadapi era perdagangan bebas, pengembangan koperasi agribisnis peternakan. Jadi di akhir atau di akhir perkuliahan, saya berharap Anda dapat mengidentifikasi strategi pengembangan agribisnis berbasis peternakan. Jadi Anda bisa cerita mulai dari sekarang ya, setelah perkuliahan ini, kira-kira nanti mungkin Anda kembali ke daerah Anda bisa pikirkan bagaimana cara kira-kira di daerah saya ini apa sih peternakan yang bisa dikembangkan. Jadi itulah tugas dari sarjana peternakan ya. Kita harus bisa atau memahami bagaimana cara melakukan atau mengembangkan agribisnis peternakan, baik itu di skala industri maupun di skala peternakan rakyat. Mungkin itu saja. Ini masih perkenalan. Kita belum masuk ke materi perkuliahan. Kita akan masuk materi perkuliahan di pertemuan selanjutnya, dan kita akan bahas ini semua. Mungkin itu saja dari saya. Nanti kalau ada yang mau bertanya atau diskusi dapat dilakukan di forum diskusi yang ada pada menu e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.